Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kembali lagi bersama saya, Desti. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar modul 9 bagi kelas 11 dengan judul Ungkap tuntas idemu secara ilmiah, dan akan membahas unit 2 yaitu merangkai suatu kejadian sekitar. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang telah kita pelajari, yaitu masih mengenai teks karya ilmiah. Yang pertama ada menganalisis sistematika teks karya ilmiah. Yang kedua, menganalisis ciri kebahasaan teks karya ilmiah. Yang ketiga, menyusun teks karya ilmiah. Yang keempat, mempresentasikan teks karya ilmiah. Menganalisis sistematika teks karya ilmiah. Pada unit 1, teman-teman telah belajar mengidentifikasi unsur-unsur karya ilmiah. Pada kegiatan unit 2 ini, teman-teman akan menganalisis sistematika teks karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah sama halnya dengan unsur-unsur karya ilmiah. Masih ingat bukan unsur-unsur karya ilmiah? Nah, sekarang mari kita bahas bersama mengenai sistematika teks karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah terbagi menjadi 4 bagian besar, yakni yang pertama ada pendahuluan, kedua kajian teori, yang ketiga pembahasan, keempat penutup. Bagian pendahuluan berisi latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah, dan tujuan. Teknik penulisan pada bagian-bagian pendahuluan ini dapat diungkapkan masing-masing dengan menuliskan judulnya, atau latar belakang, ruang lingkup, dan lain-lain. Atau juga dapat bagian-bagian itu dituliskan menjadi satu dengan ganti paragraf. Bagian kajian teori berisi teori-teori yang berhubungan dengan topik. Misalnya, topik meningkatkan pemahaman membaca. Kajian teorinya yaitu teori yang berhubungan dengan membaca. Demikian pula bagian pembahasan diuraikan berdasarkan topik yang dibahas. Bagian penutup biasanya berisikan simpulan dan saran. Sebagai pelengkap, karya ilmiah ini harus disertakan daftar pustaka ya. Menganalisis ciri kebahasaan teks karya ilmiah. Unsur kebahasaan yang digunakan dalam karya ilmiah sama halnya dengan unsur kebahasaan yang digunakan pada proposal karya ilmiah. Nah, ini dia bahasa yang biasa digunakan dalam karya ilmiah. Yang pertama ada kalimat efektif. Maksudnya, kalimat yang strukturnya disusun menurut pola yang benar sehingga mudah dipahami dengan cepat dan tepat. 2. Tidak ambigu. Artinya, bahasa yang digunakan dalam proposal tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang ketiga, akurat. Artinya, bahasa yang digunakan dalam proposal adalah tidak mengada-ngada, sesuai dengan fakta yang ada. Baik, lanjut ke mempresentasikan teks karya ilmiah. Setelah teman-teman menyusun teks karya ilmiah, sekarang mari kita coba presentasikan hasil pekerjaan tersebut ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam presentasi ada beberapa, yaitu diantaranya yang pertama, siapkan alat peraga seperti laptop dan LCD. Yang kedua, siapkan teks karya ilmiah yang telah dibuat dalam bentuk PowerPoint ya. Yang ketiga, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika presentasi. Yang keempat, bagi pendengar, tanggapi rancangan teks karya ilmiah tersebut untuk bahan perbaikan bagi teman lainnya. Yang
Nah, mungkin itu dia cara untuk berpresentasi. Jangan lupa coba lakukan di rumah masing-masing, oke? Baik, itu dia materi dari modul 9 unit 2 ini. Setelah mempelajari materi dari unit 1 dan 2, diharapkan teman-teman semua mengisi asesmen yang telah tertera di deskripsi box ya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.